Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi, akan berbagi bersama seorang pemimpin yang inspiratif, yaitu Bapak Fuad Hambali MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Mufli dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga berbincang mengenai pemimpin yang inspiratif, bagaimana makna kepemimpinan menurut Bapak, dan juga nanti bagaimana rintangan yang dihadapi dan bagaimana solusi mengenai rintangan tersebut, Bapak. Bismillah. Oke. Baik, sebelum kita berlanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Fuad Hambali MPDI merupakan guru sejarah kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Reva Islamis Dayung Gresik. Beliau telah tamat S2 di UIN Surabaya, dan juga beliau sekarang sedang menjabat sebagai Ketua PCM di Kecamatan Karangpinangun, Kabupaten Lamongan. Dan juga beliau merupakan Direktur Markas Tafid El Zahro yang berada di Karangpinangun, Lamongan. Baik, menurut Bapak, apa makna kepemimpinan yang inspiratif, terus edukatif gitu, Pak? Ya, Ya. jadi kalau definisi secara akademis kepemimpinan itu punya makna tersendiri, punya definisi yang pakem. Tapi menurut saya sebuah pemimpin atau kepemimpinan itu adalah seorang sosok ya, sosok individu yang dia itu harus punya visi, ya, visi yang besar. Kemudian secara individu dia punya integritas yang baik, kejujuran, amanah, ya, personality yang relatif harus lebih baik karena dia akan menjadi panutan. Kemudian dia punya kemampuan, yang dengan kemampuan itu dia bisa mengelola dan menggerakkan anggota yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah ini penting. Jadi bagaimana individu itu seorang pemimpin selesai dengan dirinya, ya, kepribadiannya baik, pribadinya bisa dijadikan panutan, kemudian dia punya visi ke depan dan mampu mengajak menggerakkan orang untuk bersama-sama. Nah ini seninya ini, seni menggerakkan orang bersama-sama mencapai tujuan yang sudah disepakati. Nah itu makna kepemimpinan. Baik. Hingga saat ini Bapak kan sedang menjabat di Ketua PCM Karangpinangun. Ya. Nah, pasti itu tidak singkat ceritanya Bapak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan hingga saat ini bisa berada di posisi yang saat ini. Ya, itu semua berawal dari ketika saya usia SMP atau sanawiyah waktu itu, tertarik dengan adanya kegiatan Muhammadiyah, ya, pelajar Muhammadiyah di kampung saya dulu di Gresik. Dan saya ikut, ya, dan sempat menjadi salah satu pengurus pemuda Muhammadiyah ketika saya sudah usia SMA. Ya. Kemudian berlanjut ketika saya sudah dewasa, saya ikut menjadi simpatisan sekaligus anggota karena saya sudah pindah dari Gresik ke Lamongan menjadi pendatang, maka saya ikut perkumpulan persyarikatan. Nah, berawal dari seringnya berkumpul, kemudian sharing-sharing ide, kan saya belum dikenal di komunitas ini. Akhirnya para pimpinan meminta saya periode depan, ya, untuk ikut bergabung menjadi pengurus, ya, langsung tidak ranting tapi langsung di cabang, hingga menjadi salah satu anggota 9, ya, pimpinan yang ada di cabang itu selama 2 periode, ya, menjabat sebagai ketua majelis di bidang kewirausahaan, ya, kemudian di bidang
tabligh. Nah, untuk periode tahun ini ya 2022 sampai 2027 ini itu diamanahi menjadi pimpinan atau ketua cabang Muhammadiyah di Karangtengah. Nah, itu ya perjalanannya seperti itu. Sesuatu yang tidak saya desain, hanya artinya tidak menjadi obsesi, cuma karena kecintaan ikut berkiprah di organisasi, ingin memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Baik, berarti kalau diringkas itu dari awal Ya, memang sudah aktif. berkecimpung di Muhammadiyah gitu ya, hingga saat ini dan akhirnya diminta untuk menjadi Iya, ketua di PCM Karangbinangun gitu. betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai prinsip utama Ya. kepemimpinan itu, apa yang Bapak terapkan di kepemimpinan ini? Ya, jadi untuk memimpin sebuah organisasi itu kan kita melihat anggota atau warga Muhammadiyah itu kan backgroundnya macam-macam, mulai dari background pendidikan, background profesi pekerjaan, ya latar belakang macam-macam, sehingga seorang pemimpin itu satu yang dibutuhkan amanah, ya, integritasnya, amanahnya, kejujurannya, ini nomor satu. Setiap orang itu, betapapun orang itu pandai atau cerdas, tapi kalau dia punya cacat di masyarakat, dia tidak bisa dipercaya, apalagi dalam bidang-bidang keuangan, atau hanya bisa ngomong doang tapi tidak mau berbuat. Ini di masyarakat walau secerdas apapun dia tidak dibutuhkan. Ya. Lebih baik orang yang tidak terlalu pinter tapi bisa amanah, itu lebih disenangi di masyarakat, lebih mengena. Jadi personalitinya, integritasnya, kejujurannya. Kemudian pemimpin itu harus visioner. Ya, dia harus bisa membawa orang yang dipimpin itu untuk bermimpi. Ke depan kita harus punya apa? Kalau dalam Muhammadiyah istilahnya amal usaha. Khusus di Karangbinangun ini kan cabang yang masih apa ya? Jadi katakan masih sangat sangat kecil ya, belum punya amal usaha. Sehingga bagaimana seorang pemimpin itu membangun kepercayaan, membangun impian kepada warganya, agar ke depan kita harus punya step by step amal usaha. Karena Muhammadiyah tidak mungkin bisa bergerak dan bisa memberikan manfaat yang banyak kalau tidak ada amal usaha yang dimiliki, apa itu pendidikan, apa itu sosial, apa itu kesehatan, harus punya ini. Nah, mencoba meyakinkan orang untuk berani membuat amal usaha itu kan butuh ini, bukan sesuatu yang mudah. Mengingat di Karangbinangun ini jumlah warga Muhammadiyah sangat minoritas, ya. Bandingkan dengan organisasi sebelah ini kita sangat minoritas. Ya. Nah, ini pertama. Kemudian dia harus bisa apa namanya memberikan solusi. Sebab namanya juga banyak kepala ya, banyak isinya, sehingga pasti ada problem-problem, ya, ada ide-ide yang tidak sama. Nah, bagaimana seorang pemimpin ini kemudian dia bisa berdiri di tengah-tengah, dia bisa menawarkan solusi. Nah, di tengah kebuntuan, ya, dialog, ya, pemikiran, ada crash, ada bentrokan. Nah, ini bagaimana pemimpin ini tidak memihak salah satu, walaupun mungkin dia condong kepada pendapat kelompok lain, tapi sebaik mungkin dia berdiri di tengah-tengah, sehingga pihak yang idenya tidak diterima itu bisa menerima dengan kepemimpinan yang berada di tengah-tengah ini. Ini penting. Itu barangkali hal-hal yang prinsipil yang harus dimiliki. Kemudian apa? Selain usaha dohir ya, untuk segala suatu keberhasilan itu ya tidak terlepas dari campur tangan ilahi. Jadi memang spiritual dari seorang pemimpin ini tidak hanya sebagai panutis dalam hal apa idenya, kemudian dalam hal kerja atau kinerjanya, tetapi
kesalehannya ini, spiritual yang ia bangun itu penting. Ya, sehingga sosok pemimpin itu dilihat oleh orang melihat itu adem gitu ya. Oh, pemimpin saya itu ya, bisa memberikan solusi agama ya, bisa menjadi tempat konsultasi. Kan kita di cabang ini di Muhammadiyah kan tidak menutup kemungkinan ya. Ya kayak di sini ada Ibu Aisyah tiap bulan ya, minta kajian tentang muslimah Muhammadiyah, muslimah Aisyah. Tentu banyak persoalan-persoalan pendidikan anak, pendidikan keluarga, mungkin juga ada pertanyaan konflik dengan suami. Nah ini kan treatmentnya ini kan ya kita harus menguasai teori-teori agama. Nah, memang sosok seorang pemimpin lah harus kompleks ya. Tidak hanya intelektualnya bagus, tapi juga wawasan keagamannya juga harus bisa menunjang. Jadi kalau kita tarik garis besarnya itu prinsip utama daripada kepemimpinan yang dibutuhkan itu amanah, kejujuran gitu ya Pak. Yang pertama itu. Ya. Seperti yang dibawakan oleh Nabi itu ada 4 gitu. Sidik, amanah, tabligh, faton. Fatonnya kecerdasan, visioner. Kecerdasan Nabi. Selama menjabat ini kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun berjalan itu pasti tidak mulus ya Pak. Ya, pasti betul. Ada rintangan-rintangan tersendiri. Nah itu mungkin bisa diceritakan secara garis besar dan bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut. Ya, seperti saya sendiri itu kan di tempat kami secara usia itu golongan tengah-tengah. Jadi para senior di atas saya yang usianya di atas 50, 60 itu kan banyak. Tentu mereka punya pengalaman, punya ide, punya paradigma yang mungkin berbeda dengan yang usia 30-an. Nah, disinilah sering terjadi ide yang tidak ketemu antara generasi muda, ya, pemuda atau orang Muhammadiyah yang masih relatif muda dengan yang sepuh-sepuh. Nah, biasanya terjadi yang muda kepingin banter ya, atau kadang terbalik juga yang tua yang semangat, yang muda ya. Nah ini problem di kita seperti itu. Di Karangpinangun ini malah yang semangat itu malah yang tua-tua. Nah, ini alhamdulillah karena memang beliau-beliau yang senior ini sudah ditopang dengan pengalaman dan mereka punya prinsip jangan sampai apa yang dulu dibangun dengan susah payah ini tidak dilanjutkan oleh yang muda-muda. Jadi khusus di Karangpinangun ini malah yang lebih kita acungkan jempol ini generasi yang usia 70-an ini yang lebih semangat, lebih all out kalau mendukung ini. Nah, disitulah peran kita bagaimana bisa terus merawat semangat senior, ya, memberikan apresiasi, mewujudkan impiannya, sementara yang junior yang cenderung mereka lebih tersibukkan dengan pekerjaannya, itu ya, mengabaikan kegiatan organisasi. Nah, kita membangun kepercayaan agar tidak terjadi kesenjangan dalam arti estafet kepemimpinan Muhammadiyah ini tetap berlanjut ya. Yang tua kan ya nanti akan pensiun juga. Nah, yang muda akan terus bersemangat. Ya. Ini tantangannya di situ. Ya problemnya ya kalau seperti itu ya dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, ya. Kemudian keteladanan figur ya. Kita sendiri juga harus tampil ya. Tidak hanya pemerintah seperti kita mengadakan kegiatan event-event besar. Di sini itu ada kegiatan yang 2 bulan sekali itu gabungan dari 5 PCM. Nah ini eventnya sampai yang audiennya ini sampai 600-an orang. Nah, itu kan butuh persiapan. Gedung dakwah tidak muat sehingga harus kita menyewa tenda-tenda yang besar, kursi-kursi yang banyak. Gedung dakwah kapasitasnya 100 orang, sementara yang hadir 600 orang, berarti kan yang banyak lah. Di sini kita tidak hanya memberikan tugas kamu bagian perlengkapan, tapi kita hadir, bahkan kita juga ikut melean, nunggui teman-teman, bantu. Jadi itu pemimpin harus di situ, tidak hanya nyuruh-nyuruh, tapi dia sendiri juga ikut bekerja. Nah, ikut berantisipasi. Berpartisipasi.
tentu di sebuah organisasi kan tidak berjalan sendiri. Ya, Nah, itu bagaimana Bapak membangun kepercayaan kepada tim? ya. Jadi organisasi atau kepemimpinan seni mengorkestrasi ya. Hmm. Jadi suara-suara yang tidak sama, yang berbeda, ya, pikiran-pikiran yang berbeda, semangat yang berbeda. Ini bagaimana bisa menjadi paduan suara yang indah. Memang kita tidak menutup kemungkinan ada juga yang tanpa kita kita sentuh, mereka sudah bergerak sendiri, mereka sudah tahu tupoksinya. Ada yang butuh kita kita dorong ya. Ada yang kita dorong pun masih belum. Artinya ada juga yang katakanlah untuk aktif dalam rapat pun itu, untuk hadir kegiatan itu butuh kita silaturahim atau minimal kita jadi, kita ingatkan itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, dan di kita sering juga mengalami seperti itu. Problem-problem di lapangan seperti itu. Tapi intinya kondisi yang macam-macam itu sekarang mungkin terus harus bisa mengorkestrasi agar semuanya juga berperan ya, sesuai dengan kesungguhan mereka. Jangan sampai yang tidak mau berperan kita biarkannya sudah, saya tinggalkan. Nah ini karena kita ini prinsipnya adalah berdakwah. Artinya orang-orang yang belum punya simpati kepada Muhammadiyah, bagaimana tumbuh simpati, ya, kita rawat. Ya. Yang sudah masuk menjadi warga ya kita openi. Yang barangkali tidak, mereka bisa jadi karena tidak aktif, karena tidak suka pada kita. Nah, jangan sampai kemudian kita pasang badan, ya sudah kamu tidak suka, saya juga tidak suka. Nah itu bukan jiwa pemimpin. Jadi pemimpin harus hadir kepada orang yang menyukai dia, atau bahkan kepada orang yang tidak suka terhadap dia. Dia tetap harus seperti Rasulullah kan seperti itu. Ya. Orang-orang yang membenci beliau tetap didakwai, tetap didekati. Walaupun tidak diterima, tetap dilakukan seperti itu. Tapi pada akhirnya kan banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam itu karena simpati kepada akhlak beliau. Itu yang seharusnya kita tiru. Baik, Bapak. Berarti sebagai pemimpin itu harus menyatukan Betul, berbagai betul. suara gitu, Kuncinya seperti ya, itu. dan juga melakukan pendekatan kepada anggota yang Ya, mungkin tidak suka kepada kita, gitu ya, ya, Pak. pemersatu, simbol pemersatu. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menyebutkan atau menceritakan motivasi dari seorang pemimpin, entah siapa gitu, Ya, Bapak. ya. Motivasi utama kita yang harus kita tanamkan pada semua individu, terutama pemimpin, adalah pesannya Nabi. Sehingga kita tancapkan ke dalam dada kita, fikroh kita, sehingga kita ketika menghadapi situasi macam-macam kita tidak kendor, kita tidak putus asa. Bagaimana pesan Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kita jadikan motivasi. Khairunas anfa'uhum linnas. Atau firman Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, Muhammadiyah ini kan lembaga dakwah, lembaga pendidikan. Nah, sudah pas selaras dengan pesan-pesan dari Al-Qur'an maupun dari Rasul. Nah, figur utama kita tentu ya sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Nabi itu kan uswah hasanah dalam segala bidang. Kalau kita mengkaji Nabi itu adalah contoh terbaik sebagai pemimpin keluarga, contoh terbaik sebagai seorang murabi atau seorang guru terhadap sahabat-sahabatnya, contoh terbaik sebagai seorang panglima perang, contoh terbaik memimpin masyarakat. Makanya kemudian Allah mengatakan uswatun hasanah, teladan terbaik segala aspek. Mungkin sebelum terakhir nih, Pak. Ya. Mungkin ada pesan untuk pemuda yang akan menjadi pemimpin atau sekarang sedang menjadi pemimpin. Ya, jadi kalau saya melihat di zaman sekarang ini, terutama anak-anak muda itu kan pemikirannya pragmatis. Dalam arti
kebanyakan orang itu mau bekerja, mau berkeringat, saya dapat apa? Nah ini. Nah itu tidak menutup kemungkinan karena tuntutan zaman yang serba hedonis ya. Semua harus diukur dengan keuntungan. Saya mau terlibat di Muhammadiyah dapat posisi apa? Karena memang pengaruh apa namanya politiknya itu merembes ke ormas-ormas. Dikiranya ormas itu sama dengan partai politik. Kalau kita masuk dapat apa? Berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau kita masuk, kita memberikan apa? Ya, kalau politik kan kita masuk dapat apa? Setelah saya ngasih, saya dapat apa? Nah, di pikirannya pikiran ukuran materi. Kalau Muhammadiyah kan enggak. Saya punya apa, saya berikan untuk Muhammadiyah. Lah membangun satu paradigma saya bisa memberikan apa ke Muhammadiyah. Nah ini yang harus benar-benar ditanamkan. Yang barangkali tidak sulit ya apa tidak mudah untuk generasi yang zaman yang semuanya serba diukur dengan materi. Ini tantangannya di situ. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah masuk di Muhammadiyah dan aktif ikut kajian-kajian ya, insya Allah ya akan tumbuh dengan sendirinya karena merubah mindset atau pikiran itu tidak bisa sekali dua kali. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada juga masih orang yang memang kepengen panggung ya. Dia ikut Muhammadiyah itu ingin dapat posisi sehingga dengan posisi itu dia punya daya tawar, ya. Punya prestis, punya diakui, punya status ya macam-macam ya. Ya kita biarkan aja mungkin itu bagian dari tingkatan mereka masih seperti itu ya. Intinya Muhammadiyah ini harus bisa menarik, ya, menarik semua kalangan. Generasi yang tua itu merasa butuh dengan Muhammadiyah dengan program-programnya. Yang muda juga butuh ya, dengan program Muhammadiyah, tapi insya Allah sudah terakumulasi. Artinya Muhammadiyah sudah menyediakan semua layanan yang dibutuhkan. Yang berjiwa sosial adalah Lazismu. Saya lihat Lazismu itu adalah anak-anak muda semuanya. Kan orang-orang yang punya jiwa sosial, jiwa kepedulian yang baik terhadap masyarakat, tersalurkan di Lazismu. Ya. Kemudian kalau dia senang dengan kesehatan, ya, rumah sakit Muhammadiyah sangat banyak. Ya, dan sebagainya, insya Allah Muhammadiyah sudah bisa memberikan alternatif berbagai keinginan. Tinggal kita membangun kepercayaan. Yang muda ini mau nggak bergabung dengan kita, aktif dengan Muhammadiyah. Terakhir nih Pak, ya. Nasihat paling penting kepada masyarakat umum, terutama bagi masyarakat Muhammadiyah, itu apa dan bagaimana Bapak ingin dikenang sebagai pemimpin di masyarakat? Ya, kita akan dikenang baik itu kalau kita bisa menjadi pribadi yang syaratnya pertama ikhlas. Sebab sebaik-baik apapun tinggalan kita atau prestasi kita, kalau tidak didasari dengan keikhlasan, benar-benar ini pengabdian, benar-benar ini perjuangan untuk agama, untuk organisasi dan untuk agama, itu pada akhirnya orang akan tahu. Mungkin kelihatannya manis, oh ternyata tiba-tiba dia punya tujuan-tujuan tertentu, Muhammadiyahnya jadikan alat. Jadi kalau kita memberikan peninggalan yang baik, ya kita bangun dulu hati kita yang baik dulu. Kemudian kita menjalankan amanah dengan baik. Ya. Apa yang kita programkan, apa yang kita kita susun dalam program itu ya kita laksanakan. Ya. Kemudian kita berbaik dengan semua warga dalam arti yang senang terhadap kepemimpinan kita juga tetap kita baik, yang tidak suka pun ya tetap kita silaturahim. Insya Allah nanti orang akan menilai jadi tinggalan ya, atau legacy itu akan muncul dengan sendiri. Dan sendirinya. Tanpa kita program saya nanti harus dikenang seperti ini, tidak usah. Nanti Allah akan memunculkan satu pikiran yang positif kepada warga atau masyarakat bahwa kita ini menjadi sosok pemimpin yang baik, yang benar-benar meninggalkan kebaikan dan kemanfaatan. Tidak usah dipikirkan, itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan
kerja yang ikhlas, kerja yang nyata, kemudian baik dengan semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ya, atas kesempatannya dan waktunya untuk kita mengobrol mengenai pemimpin yang inspiratif. Eh, Dapat saya tarik garis, garis besar yaitu menjadi seorang pemimpin itu harus menerapkan sifat yang dibawakan oleh kepemimpinan Nabi yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, jika kita mengamalkan keempat ini maka kita bisa dikenal baik gitu ya Bapak ya. iya, Di otomatis. masyarakat gitu otomatis kita dikenal baik. Dan juga kita tidak perlu eh, berkeinginan untuk dikenang baik, tetapi kita harus punya action yang baik sehingga masyarakat Otomatis. ya sehingga masyarakat itu otomatis mengenal kita sebagai pemimpin yang baik. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Bapak sekali lagi terima Ya, kasih. Mohon sama-sama. maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Oke.